Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Seperti biasa, Umno akan review sebuah amplifier yaitu ZKTB 21H. Ini yang versi H ya. Jadi ini produk baru ZKTB 21H. Fiturnya lebih komplit. Oke, kita unboxing dulu ya. Nah, seperti ini untuk ZKTB 21H. Ini ada tulisan H-nya ya di belakangnya. Oke, kita unboxing biar tidak penasaran. Seperti biasa, paket pembeliannya dapat buku petunjuk, knob obeng sama soket DC ya. Dan ini untuk casing. Ini untuk ZKTB 21H-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ZKTB 21H. ZKTB 21H ini fiturnya lebih komplit ya. Nih, udah ada USB, ada buat ZK-AMP sama output subwoofer. Jadi mirip-mirip kayak ZK-ST21 atau ZK-HT 3G. Nah, seperti ini untuk ZK-ST21 ini mirip ya untuk fiturnya. Ini ada line out buat subwoofer. Terus ada buat ZK-AMP buat mikrofon, ada USB-nya juga. Punya aplikasi sama ada Bluetooth AUX. Nah, ini versi kecil wattnya. Seperti ini untuk ZKTB 21H. Di sini ada volume ya, volumenya sekaligus switch saklar. Ini untuk bass, treble, untuk LR channel 50 watt, 50 watt, dan ini untuk volume sama frekuensi untuk subwoofer channel 100 watt karena dia pakai chip TPA ya. TPA 3116. Nih, kita buka ya biar tidak penasaran. Ini pakai chip TPA 3116 ZKTB 21H. Kencang sekali, kencang coy, tapi chipnya TPA kok. Coba kita buka. Nah, ini bisa tuh ya, dia pakai chip TPA 3116. Oh, dia pakainya baut kasar ya, dia pakainya baut kasar. Oke, tutup kembali. Oke, lanjut. Ini udah lihat chipnya pakai TPA 3116. Dan untuk supply dia dari 12 sampai 24 volt tuh ya, sudah ada tulisannya. DC 12 sampai 24 volt. Karena dia pakai TPA 3116. Ini bisa pakai soket DC atau kabel ya. Ini lewat sini kalau pakai kabel. Mana? Nah, ini tinggal masukin ke sini, terus tancepin aja ke sini. Ini yang plus, ini yang min. Kalau kebalik pun tidak bakal nyala ya. Udah aman, udah ada diodanya ini. Dan ini untuk soket DC, biar lebih gampang. Ini pakai soket DC. Terus di sini ada USB, ada Bluetooth, ada AUX, sama untuk ZK-AMP sama output buat subwoofer. Bisa ke ZK3002 ya, seperti ini, atau TDA 7498E atau subwoofer yang lainnya. Dan ini harganya nggak jauh beda sama ZKTB yang biasa, paling selisih ya sekitar 20 sampai 30 ribuan. Ini ZKHT lagi. Ini ZKTB 21 pertama ya. Ini yang pertama tanpa USB. Ini hanya AUX sama Bluetooth. Terus keluar lagi ZKTB 21. Ini yang model pertengahan. Ada USB-nya ini. Jadi banyak ya untuk seri ZKTB 21. Ada juga versi yang domestik. Jadi pinter-pinter kalian memilih untuk ZKTB 21H. Kalau saran Umno, ini yang terbaru, banyak fitur ya, mendingan ini ya. Selisih paling 20 atau 30 ribuan lah. Yang mending ambil ini saja.
Ada USB, ada Bluetooth, ada AUX, punya line out buat ke CKAMP sama subwoofer. Dia juga punya aplikasi ya. Nah, ini untuk spesifikasinya. Bluetooth udah 5,1, terus Bluetooth, USB, AUX, nggak ada ya, ternyata nggak ada. Oh, app download Seat G app download Seat Gia. Tuh ya, tidak ada barcode. Biasanya pakai barcode. Ini hanya suruh mencari Gia seperti itu. Jadi ini produk apa ini? Ini versi bahasa China. Jadi ini ada aplikasinya, cuman disuruh cari sendiri nama aplikasinya Gia. Oke lah, kita cari dulu untuk aplikasinya ya. Nah, ini ya udah bener. Oh iya, ada ini di iOS ada ya. Ada ini di iOS ada. Coba kalau kita di Android Gia. Ini langsung nongol. Mana? Ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi di Android ada, di iOS pun ada. Ukurannya 24 MB. Ini belum diinstal. Kalau diinstal biasanya ukurannya membengkak ya. Kalau ini apa ini? Gia. Oh enggak, ini. Iya bener yang itu ya. Yang ini ya aplikasinya. Coba kita buka untuk Android di home ya ini. Oh mirip-mirip ini ya, YS, cuma UI-nya beda. Ini ada FM transmitter, FM receiver, terus AUX, lag effect. Oh, ini bisa ngatur ini ya. Ini untuk tone controlnya sama ini equalizernya. Terus ini device, nanti tinggal di-connectin aja ini ADD device, terus connect ke CKTB 21H ini. Kalau untuk pemutarnya ini banyak. Kalau ini kan di ini ya GC. Ini untuk pemutarnya seperti ini. Kalau di YS ini seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk YS, ini untuk pemutarnya. Ini untuk equalizer, ini untuk tone control. Seperti ini saja kalau YS. Kalau CKTB 21H seperti ini. Lebih banyak dia ada FM transmitter, FM receiver. Disconnect. Oh, harus connect dulu ya. Terus radio online, iya harus connect dulu. Oke lah, mantep. Karena dia punya aplikasi ya, jadi bisa dituning tambahan. Ada tone control, equalizer. Jadi misal kita pemutar di YouTube ini juga ngefek ya. Jadi kita kalau memutar lagu di YouTube, terus ini udah disetting seperti ini, dia ikutin nambah bass. Jadi ini ngefek. Ini juga ngefek ke YouTube. Biasanya kan ada tuh pemutar musik, tapi di pemutar musiknya untuk equalizer atau tone controlnya. Kalau ini ngefek ke YouTube, ngefek ke audio yang di HP ini. Seperti itu. Keren, mantap, rekomen ini. Harga selisih sedikit ya. Untuk fitur lebih banyak. Ini untuk mic ya, udah dijelasin tadi output subwoofer. Tapi ini kok ini gabung ya? Loh, ini ground sama L kok gabung ya? Harusnya kan nggak gabung. Ini mungkin kesalahan solder ya. Yo. Quality controlnya kurang ini. Ini solderannya nempel. Harusnya ini nggak nempel ya. Oke, kita rakit dulu untuk CKTB 21H. Biar kelihatan
menawan seperti ZKST21. Ini ukurannya juga sama ya. Untuk ukuran dimensi sama. Jadi lebih rekomen untuk ZKTB21H tuh ya sama. Kalau dilihat dari komponen ya, kalau dilihat dari komponen sih kayaknya sama aja. Cuma ini peletakan Bluetooth beda. Dia pakai untuk Bluetooth dia pakai TD5165A. Ya. Ini yang ada aplikasinya ya, TD5165A. Kalau ini versi JL, ini nggak tahu ada aplikasinya apa enggak. Cuma kalau ini pakai JL tuh. Ini casingnya lebih cerah, lebih sablonanya lebih cerah nih, lebih tebal. Nih dibandingkan yang ini ya, ini agak redup. Bukan karena udah lama, tapi emang awal juga udah redup. Ini juga kecil-kecil, lebih kecil ya. Fontnya beda font. Oh enggak, kalau ini dari PCB nih, kalau ini dari cat, tuh ya. Kalau ini tipis, ini pakai cat nih. Kalau ini pakai tembaga dia. Nih, ini goresan ini ada warna ini ya, apa namanya? PCB tuh. Tuh ya kan. Jadi ini bisa disolder nih. Kalau ini nggak ada, nggak bisa. Karena ini cat nih. Tuh. Jadi ini langsung ke ini PCB tuh seperti itu. Tapi warna lebih cerah, lebih ini gonjreng. Oke, untuk ini output ke subwoofer udah Umno benerin ya. Ini udah sendiri-sendiri. Tadinya L sama ground itu nyatu ya, ini udah dipisah. Sekarang tinggal kita cek sound aja untuk ZKTB21H. Gimana untuk aplikasinya, gimana untuk gainya, gimana dengan kualitas audionya. Oke cuy, sekarang kita tes pakai subwoofer 8 in ya, biar muat di kamera. Sama 4 in untuk LR nya, LR 4 in plus tweeter ya itu. Dan 8 in untuk subwoofer. Ini untuk supply kita pakai baterai cordless seperti ini, baterai impact ya, 21 volt ke ZKTB 21H. Ini untuk treble. Ini untuk treble. Bass LR. Subwoofer. Untuk LR-nya saja, subwoofer nutup. Oke, mantep ya audionya. Apa karena ini dibantu sama aplikasi? Soalnya aplikasi ditune ke sini nih, seperti ini. Ini untuk bass, ini untuk volume, treble, terus ini equalizer. Bassnya empuk loh, enak. Tapi untuk bagian LR ini sih biasa ya, kayak ZKTB yang lain.
biasa ini kayak CKTB yang lain, untuk di bass dia kurang. Cuma di bagian subwoofer ini lebih ngefek sekali nih. Ini kalau subwoofer tanpa frekuensi ini empuk sekali, bassnya bulat, enak, mantep tuh. Di bagian subwoofernya yang mantep ini, lebih powerful dia dibanding CKTB yang lain yang biasa. Kita cobain untuk line out buat subwoofer disambung ke CK3002 buat subwoofer lagi. Jadi di sini ada subwoofer disambung lagi ke subwoofer lagi. Jadi nambah horek ya. Oke cuy, ini udah terpasang ya di CK3002. Ini CK3002. Masuk ke sini line out ya buat subwoofer ini. Terus masuk ke input CK3002. Ini buat ngangkat subwoofer 12 in, dan ini untuk subwoofer 8 in. Untuk CK3002 kita supply pakai baterai juga, baterai cordless. Cuma di step up 48 volt pakai CKPW seperti ini. Nah seperti itu tadi dia cuy, untuk CKTB21H digandeng CK3002. Ini lupa ternyata gainya masih separuh ya, belum mentok, jadi ini agak pelan. Kirain apanya, ternyata di ini kurang mentok ya. Oke, mantep, rekomen ya, harga juga terjangkau, selisih 20-30 ribu lah ini. CKTB21H mending ambil ini ya, udah banyak fiturnya, ada USB, Bluetooth, AUX, sama aplikasi. Ya solusi lah buat CKST21 versi kecilnya ya. Ini CKTB21. Kalau CKST21 kan di bawah 400 kalau nggak salah. Kalau ini kan cuma 150 ribuan lah. Ya sekitar segitu. Jadi CKTB21H ini lebih rekomen, harga terjangkau, fitur banyak. Seperti itu saja cuy. Terima kasih yang udah menyimak sampai di sini untuk review CKTB21H. Thank you yang udah menyimak sampai di sini.